Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami. Dan perkenalkan, nama saya Julian Didamanik. Saya Hendy Sinaga. Saya Emi Purba. Saya Imelin Sani Trimurti Sinaga. Saya Dela Sinaga. Saya Yuda Brutu. Di sini kami akan menjelaskan neraca saldo. Cekidau. Baiklah teman-teman, di sini terdapat neraca saldo. Neraca saldo adalah pencatatan keuangan sementara pada akhir periode. Oke. Setelah kami amati, di sini terdapat 4 permasalahan atau 4 keliruan. Yang pertama, peralatan yang masih tersisa sebesar 1.800.000. Di sini perlengkapannya 5 juta dan perlengkapan tersisanya 1.800.000. Berarti 5 juta dikurang 1.800.000 menjadi 3.200.000. Beban perlengkapan 3.200.000 pada perlengkapan 3.200.000 sebelah kredit. Pada soal kedua, penyusunan peralatan sebesar 10%, di mana peralatannya 5 juta dan 10% 10 kali 5 juta sama dengan 500.000. Sewa dibayar untuk 1 tahun dan mulai pakai. Sewa dibayar juga sebesar 1.500.000. Berhubung karena 1 tahun itu 12 bulan, 12 dibagi 1.500.000 dibagi 12 yaitu 125. Beban listrik yang perlu dibayar sebesar 400.000. Beban listrik sebagai debit 400.000 pada utang listrik kredit 400.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja, di mana kertas kerja terdapat neraca saldo, jumlah penyesuaian, neraca sudah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca akhir. Di kertas kerja misalnya debit bertemu debit hasilnya tambah, jika debit bertemu kredit hasilnya berkurang. Di sini kita ketahui kas 30 juta karena di sininya kosong, jadi dipindahkan aja. Begitu juga dengan piutang usaha. Lalu di sini perlengkapan 5 juta dan di jurnal penyesuaian kreditnya 3.200.000. 5 juta kurang 3.200.000 hasilnya 1.800.000. Sewa dibayar di muka 1.500.000 karena di sini kredit jadi dikurang 1.500.000 kurang 125.000 hasilnya 1.325.000. Lalu di peralatan 5 juta di sini kosong jadi dipindahkan aja. Utang usaha di kredit 3.500.000 sampai modal dan price-nya juga di kredit kosong jadi dipindahkan aja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi itu terdapat pendapatan usaha dipindahkan full kredit yaitu 15 juta dan semua beban-beban di neraca saldo dipindahkan ke laba rugi. Di sini dijumlahkan hasilnya menjadi 7.525 dan turun 15 juta. Jadi karena di debit lebih besar 7.525, jadi ini dikurang 15 juta. Hasilnya 7.475. Dan yang di neraca debit dipindahkan dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Hasilnya menjadi 46.875. Lalu yang di kredit ini dipindahkan dari kredit yang telah disesuaikan. Hasilnya dijumlahkan menjadi 39.400. Karena di debit lebih besar yaitu 45.875 dikurang 39.400 hasilnya menjadi 7.475. Laba rugi yang berisi pendapatan dan semua beban. Laba rugi di sini diambil dari neraca
dari kertas kerja sebelumnya. Lalu karena di sebelah kredit lebih besar, maka 15 juta dikurang 7.525.000, maka hasilnya labanya yaitu 7.475.000. Saya akan menjelaskan laporan perubahan modal per Maret 2020. Modal awal yang digunakan 30 juta, lalu ada laba dan proyek. Laba 7.475.000 rupiah, proyek 3 juta. Lalu dikurang laba dengan proyek menjadi 4.475.000 rupiah. Setelah itu modal awal dikurang kenaikan modal menjadi 25.525.000 rupiah. Nah, di sini terakhir saya akan menjelaskan neraca. Pada neraca ini terdapat dua jenis kolom. Satunya aktiva, di mana di aktiva ini ditaruh isinya adalah kas dan semua harta, termasuk harta lancar dan harta tetap. Kolom kedua, di sini terdapat pasiva. Di pasiva ini dimasukkan setiap nama akun utang dan modal. Nah, di akhirnya nanti akan ditemukan hasil yang beres. Di sini kami menemukan hasilnya 43.375.000. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.